Salam. Kalaulah Muhammad itu bukan Allah, maka dia tidak pernah berpisah dengan Allah. Muhammad tidak pernah berpisah dengan omongan. Barang siapa yang taati Allah, dia taati Muhammad. Gitu. Ini penjelasan dari Ustadz. Ustadz yang luar biasa. Ini Ustadz ini begini. Kalaulah Muhammad itu sebenarnya wujud Allah, maka Muhammad itu tiada lain adalah Allah. Kalaulah Muhammad itu tiada lain adalah Allah, maka sesungguhnya Muhammad itu yang Allah itu. Itu yang dikatakan Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah tidak pernah berpisah cerai dia. Itu diri dengan namanya, diri dengan sifatnya, diri dengan wujudnya tidak pernah berpisah cerai, Bapak Ibu. Ya, makanya orang ahli thariqat, ahli tasawuf, dia bukan mengingat lapas Allah, dia bukan mengingat tulisan Allah, tapi dia betul-betul mengingat diri yang bernama Allah. Untuk mengingat diri yang bernama Allah, mengingatnya kepada diri ini, diri insan. Diri insan inilah kesempurnaan untuk memandang nyatanya wujud diri yang bernama Allah itu. Ini dia. Ini yang dikatakan oleh Allah. Wallahu. Makin terang, saudara-saudara, pemahaman kita kalau kita kembalikan Muhammad itu adalah Allah atau Allah itu adalah Muhammad. Dia tidak berbohong, dia psikopatik. Dia manusia yang mengalami kegagalan dalam psikisnya. Karena dari seluruh catatan hidupnya itu banyak sekali keanehan-keanehan. Di samping dia mengatakan dirinya naik ke langit. Naik ke langit memakai kuda putih berwajah perempuan. Dan itu tanpa helm dan tanpa tabung gas oksigen. Jadi salah satu hal yang kita perjuangkan secara psikopatis adalah proyeksi. Proyek dia itu kemana arahnya. Dengan memindahkan haji itu, kiblat itu dari Yerusalem ke Mekah, itu proyeknya apa? Jika Anda seorang pria yang jujur, Anda sulit percaya bahwa orang lain mampu berbohong. Cara yang sama jika Anda tidak dapat menyakiti orang, Anda kagum memikirkan orang yang dapat menyakiti orang lain. Padahal ada sosiopat dan psikopat di dunia. Orang secara biologis tidak dapat merasakan rasa bersalah, penyesalan, atau kesedihan dalam bentuk apapun. Jadi jika Anda seperti kebanyakan orang, mungkin berlama-lama atau menonton video ateis Anda, bertanya-tanya apakah Anda bermaksud memberitahu saya bahwa Mr. M berbohong dengan sangat kreatif dan menjalaninya setiap hari dalam hidupnya selama puluhan tahun? Mungkin ketika Anda memproyeksikan dan melihat diri Anda tidak dapat melakukan sesuatu yang kreatif serupa, mungkin Anda bahkan tidak dapat bertahan pada kebohongan selama beberapa hari. Anda mulai meragukan ini, Anda mulai berpikir bahwa tidak ada manusia yang dapat melakukan itu. Ya, mereka bisa. Bahkan sebelum membahas gangguan mental yang sangat dicurigai, Mamat yang mungkin Anda lihat di jalan sehari-hari,
Ya, orang gila di jalan berbicara dengan lampu. Itu Muhammad di sana katanya. Orang ngomong dengan lampu. Wahai lampu. Dan saudara-saudara, banyak dari kalangan bangsa itu yang akhirnya pandai berpikir kreatif aneh seperti cerita 1001 malam itu. Abu Nawas, Alfu Layla wal Layla. Itu sangat kreatif sekali berpikir, berbicara. Mr. M melihat Allah di lampu. Mungkin orang gila itu melihat Yoda, ada yang punya penonton, ada yang tidak. Ataupun di YouTube ada penonton yang banyak, ada yang sedikit. Nah, yang pandai berbohong sedikit mulai naik. Yang pandai berbohong dengan kata-kata lebih tinggi lagi. Dan penontonnya banyak. Kita bahas pertama-tama fakta bahwa ya, beberapa orang berbohong tanpa henti. Dan agak mengejutkan, sangat sulit untuk mengatakan kebohongan mereka dari kebenaran. Mereka juga cenderung mempertahankan kebohongan mereka untuk waktu yang lama, yang disebut kebohongan patologis. Itu kebohongan mental yang sampai sekarang masih dipercaya loh, sangat dipercaya. Tapi saya sangat ragu Muhammad adalah pembohong patologis. Saya percaya bahwa dia benar-benar melihat Tuhan. Dia melihat Gabriel, dia melihat Lucifer, melihat semua omongan kosong itu. Tapi hanya dia yang melakukannya dalam pikiran psikopatiknya. Saya percaya. Maaf, ini bukan menghina loh. Ini saya sedang merekayasa perjalanan cara berpikir dia dan beberapa orang patologis lainnya. Nah, cocok untuk orang-orang psikopat semacam ini. Ada orang psikopat dari agamanya kemudian pindah ke agama lain. Ada orang Islam psikopat masuk menjadi orang Kristen dan terkenal gampang. Atau mungkin Anda mengatakan saya psikopat, terserah. Tetapi saya sedang membayangkan, saya sedang merekayasa kan, bahwa Muhammad seperti saya, umpama begitu. Nah, untuk menjelaskan psikosis atau psikozofrenia, psikis adalah gejala utama skizofrenia ini adalah keputusan yang parah dari kenyataan. Anda mendengar hal-hal yang tidak ada dan melihat orang-orang yang tidak ada. Tapi itu tidak seperti mereka adalah suara menyeramkan seperti yang Anda lihat di film horor. Horor atau tidak. Dalam pikiran Anda sendiri mereka sangat nyata dan konstan. Anda mempertanyakan keberadaan mereka sama seperti Anda mempertanyakannya keberadaan ibu Anda sendiri, seperti Anda tidak pernah melakukannya. Ketika Mamat itu ditanya, ya Mamat, bapak saya di mana? Di neraka katanya. Seperti dia lihat sendiri. Tetapi diterjemahkan dengan baik oleh pengikutnya bahwa kenapa dia mengatakan seperti itu, karena bapak ibunya bukan bukan Muslim. Orang begitu dikatakan di neraka, dia kabur. Sini dulu. Sama bapak saya juga di neraka. Lalu dibela oleh Somad sekarang ini. Hal-hal yang sudah berulang kali saya omongkan, sudah saya katakan berulang-ulang kali, ya. Somad bilang itu fatratan Nabi,
berdasarkan ayat ini, maka orang yang dalam keadaan fatratan Nabi tidak dihukum alias tidak masuk neraka. Ya gimana? Nabi-nabi sebelumnya sudah ada. Lalu kenapa main mengatakan fatratan Nabi? Jelas sekali orang yang belum mendengar firman, tidak pernah mendengar Injil, tetap aja dihukum. Karena dasar dari Injil adalah dasar untuk memperoleh masuk surga. Itu yang dikatakan Alkitab. Beda dengan apa yang dikatakan oleh Islam. Tapi begitulah jawaban mereka. Bagaimana membela ajaran ini? Sehingga sekarang pecah dua di dalam keyakinan mereka. Muhammad mengatakan bapaknya masuk neraka, tetapi oleh pengikutnya berdasarkan ayatnya, fatratan Nabi orang tidak dihukum. Artinya kekosongan kenabian. Maaf, saya jelasin sedikit. Nah, sekarang jika Anda melihat film tentang film horor, memberikan simulasi hebat tentang kemajuan skizofrenia, saya mendorong Anda untuk melihat, nonton film yang horor-horor itu jika Anda belum melakukannya. Film yang bagus secara umum. Idenya adalah dalam episode disosiatifnya Mamat melihat sebagian besar omong kosong yang dia bicarakan. Dia melihat Allah, melihat malaikat, mengendarai keledai bersayap ke langit ketujuh. Dia benar-benar melakukan omong kosong itu. Dalam pikirannya sendiri, tidak ada yang bisa memberitahunya, Muhammad, kamu tersandung. Aku mencintaimu. Maaf, tapi kamu benar-benar butuh bantuan. Mengapa? Karena kebohonganmu itu. Nah, stop dulu ini. Ustadz tadi, saudara-saudara, membicarakan Muhammad itu, yaitu Allah, dikaitkan dengan seorang sufi ataupun orang tasawuf yang melakukan meditasi. Bahkan tidak jarang mereka nggak pernah sholat, itu meditasi melulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hanya itu yang diulang-ulang. Dengan membangkitkan rohnya menyatu dengan Allah itu. Wahdatul wujud, menyatu dengan Allah. Hanya kalau Muhammad itu adalah Allah, maka Allah mati, Muhammad mati, Jibril mati, Muhammad mati. Tidak dikenal. Dan hanya orang-orang ini, orang-orang sufi yang mampunya melakukannya. Cerita Ba'lawi, Habib-Habib itu persis sama dengan orang yang mereka mau angkat-angkat itu. Nah, sekarang cerita Ba'lawi ini mulai ketakutan pada masa Prabowo presiden ini. Udah ketakutan, Bahar Smith ketakutan. Karena dilawan, dimanapun mereka datang, dilawan. Nggak boleh mengadakan ceramah di situ. Habib Rizik berani lu ngomong apa saja kebohonganmu, habisin. Prabowo ya harus begitu. Kalau enggak, bangsa ini enggak maju. Orang-orang psikopatik itu banyak sekali ditemukan di Arab. Enggak rajanya, ya enggak rakyatnya. Keadaan Arab lah yang membuat bangsa itu menjadi traumatik, psikopatik.
dan kepandaian menceritakan dirinya dalam keadaan seperti itulah yang perlu saya sampaikan kepada Anda semua. Ini sebenarnya tidak habis-habisnya membicarakan Mr. M itu betapa banyak sakit jiwanya. Namun semua orang tidak mau terlibat di dalamnya. Bahkan orang-orang yang mengikuti agama itu akan mengatakan saya juga adalah orang yang mengalami psikopatik. Karena Mr. M terus betapa bencinya Saifuddin Ibrahim kepada Mr. M dan ajarannya. Aduh, saya harus ngomong apa untuk menjelaskan kepada Anda bahwa ajarannya itu akan membuat bangsa ini kacau balau seperti itu Timur Tengah sana. Orang yang psikopatik ngelawan orang yang membangun dengan modal otak cerdas. Yahudi kecerdasannya itu membuat orang psikopatik ini marah dan membuat kata-kata kiamat belum akan datang sampai batu bisa ngomong, pohon bisa ngomong. Kata batu, Musulman, di belakangku ada orang Yahud. Habisin. Pohon bilang, Musulman, di belakang pohonku ini bersembunyi orang Yahud, habisin. Barulah kiamat datang. Ya nggak mungkin orang Yahudi habis, apalagi di zaman canggih sekarang ini. Ngimpi kali. Tuhan Yesus memberkati.